Di bawah aja Romo. Phone. Oke, Fon, oke, mantap. Ya, ya. Ambrosius, silakan, di sini ada Pater, biar Pater Marcel sih. Saya minum kopi. Oke, siap. Malam Pater, saya mau tanya untuk di dalam Matius 16:17 itu yang dikatakan Simon bin Yunus, tapi di Yohanes 1:42 sama Yohanes 2:1-15 itu Simon anak Yohanes. Itu mungkin ada penjelasannya Pater Marcel. Sama saja mereka dua penama. Bin Yunus dan anak Yohanes sama saja dua orang. Betul, kadang juga jadi pertanyaan dari pihak luar gitu kan. Itu ya sama itu kan. Penggunaan bahasa saja Paman. Yang satu Aram, yang satu Yunani. Oh, I see. Oke. Wah, thank you. Om, thank you. Dengan Alpheus dan juga Kleopas. Alpheus dan Kleopas itu satu orang yang sama. Satu bahasa Aram, satu bahasa Yunani. Oke, nanti silakan dicek kebenarannya ya. Ini setahu saya. Oke, seperti Petrus, Paulus tidak menggunakan Petrus, dia menggunakan Kefas. Siap, Romo. Karena Kefas itu bahasa Yunani. Bukan. Yunani Petrus. Petrus Aram. ya. Oke. Arab. Tapi Paulus dia tidak gunakan kata Petrus, dia gunakan Kefas. Contoh ya, Galatia 1:18. 1 Korintus 15 ayat itu juga ayat 1 selanjutnya dia pakai itu juga. Coba kita contohnya Galatia 1 ayat 18. Dia pergi ke Petrus atau ke Kefas? Tapi sama, Petrus dan Kefas itu sama penggunaan bahasa apa? Galatia 1:18. Oke, bentar. Galatia 1:18. Lagi 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpangkan 15 hari di rumahnya. Menggunakan apa? Kefas. Kefas. 1 Korintus 15. Di situ sangat jelas penghargaan Paulus kepada hierarkinya Petrus. Oke, teman-teman. 1 Korintus 15 berapa, Pater? Ayat 5, langsung ke 5-nya. Oke. Bahwa ia menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Oke. Di sini Paulus sangat jelas menggunakan Petrus, tidak menggunakan Petrus, melainkan menggunakan Kefas. Ketika Yesus mengubah namanya dari Simon ke Kefas di dalam Yohanes 1 ayat 42. Ayat ini di mana Paulus menghargai hierarki. Dia pertama menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada 12 rasul. Artinya Matius sudah ada di sana. Setelah itu ayat 6-nya dia menampakkan diri kepada siapa? Ayat 42 dulu ya, Pater ya. Oh ya. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Yang artinya Petrus. Oke, yang artinya Petrus. Engkau yang akan dinamakan Kefas, yang artinya Petrus. Jadi Petrus satu-satunya murid Kefas atau Petrus dalam penggunaannya itu di dalam seluruh perjanjian baru hanya Rasul Petrus yang namanya paling banyak disebutkan. Sekitar 180-an kali Petrus dan Kefas itu disebutkan. Tidak main-main loh. Bandingkan dengan rasul yang lain sampai Paulus punya. Paulus tuh coba kalian lihat di Google. Berapa kali Kefas dan Petrus disebutkan namanya dan berapa kali Paulus disebutkan namanya. Dari banyaknya namanya juga kita sudah langsung tahu. Atau minta maaf teman-teman muslim. Berapa kali Miriam disebutkan, berapa kali Isa Al-Masih, Isa disebutkan, dan berapa kali Muhammad disebutkan. Dari jumlahnya kita langsung tahu karakternya di situ. Maaf ya, itu ranamu ya, James. Jangan, saya tidak mau sentuh situ.
Tapi benar Pak Ter, kalau dalam Al-Quran itu penyebutan nama Isa Al-Masih itu sekitar 80%. Kalau Muhammad itu bisa dihitung cuma sekitar 10%. Dia fokusnya ke Isa Al-Masih kalau kita lihat. Ya. Dan Sama Miriamnya lebih banyak, Marianya lebih banyak di situ. Yang juga lebih banyak. Iya, saya kemarin dapat ini yang Yunus dan Yohanes ini itu di videonya Jonathan Purnomo sih. Dia masih waktu itu ya, nggak tahu itu mungkin video berapa bulan yang lalu, dia waktu itu masih bingung antara Yunus dan Yohanes ini. Gitu. Tapi Kalau tidak salah itu di zaman penyalipan Tuhan Yesus kan ada juga ya nama selain Yesus kan, Yesus Barabas dan Yesus Kristus kan? Iya. Yang tidak disalib itu Yesus Barabas ya? Dibebaskan sebelum penyalipan. Nah itu yang dipercaya mereka Pak Ambrosius, Yesus Barabas yang tidak disalib. iya, siap-siap. Terima kasih informasinya, ini informasi yang sangat luar biasa buat saya. Terima kasih Pater, Paman James, Paman Dega, teman-teman. Oke, saya izin turun. Saya berikan yang lain dulu. Terima Pater Hero. kasih. Yo, satu siang bro. Di sini ada 2. Oke. Bisa dibahas juga itu yang ditanyakan Charlie di grup WhatsApp itu soal perbedaan karunia roh dalam Galatia itu. Galatia 5 22 sampai 23 itu hanya 9. Tapi kemudian di dalam Katekismus Gereja Katolik KGK 1832 itu ada 12. Apakah Gereja Katolik menambah di dalam KGK dan tidak sesuai, karena tidak sesuai dengan yang diterjemahkan Alkitab yang diterjemahkan lain. Kenapa ada perbedaan? Di KGK 12 buah-buah roh, sementara di Galatia 5 22 sampai 23 itu ada 9 saja. Mungkin bisa. Mungkin Ya, silahkan dibacakan yang di Galatia 5 22 sampai 23 dan KGK 1832. KGK, oke. Bentar ya Pak Ter, kita bukakan KGK-nya nanti baru ke kitab sini. KGK berapa Pak Ter izin? KGK 1832. 1832. Oke, saya bacakan dari kitab suci dulu Pak Ter ya. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kemudian dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1832, buah-buah roh adalah kesempurnaan yang Roh Kudus hasilkan dalam kita sebagai buah-buah sulung kemuliaan abadi. Tradisi gereja menyebutkan 12 macam: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kerendahan hati, kesederhanaan, dan kemurnian. Taruh lu nggak bangun lagi. Salve Romo dan teman-teman, salve. James. Tadi deh yang dari Katekismus tadi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12. Galatia tadi? Galatia tadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9. 9. Mungkin Romo Hero bisa jelaskan kenapa Katekismus Gereja Katolik kok jadikan menjadi 12. Soal menambah. Oke, sekarang kita lihat dulu, harus buat yang di Galatia dengan yang Katekismus punya. Yang antara di Galatia dan Katekismus yang sama tuh apa? Yang tidak ada di Galatia itu apa? Itu dulu kita lihat. Sandingkan. James, engkau baca di Galatia dulu. Pelan-pelan ya, kita baca. Pelan-pelan. Tetapi buah roh ialah kasih, Tahan dulu, kasih, sukacita, damai sejahtera, damai,
sejahtera, Mm-mm. kesabaran, Sabar, kemurahan, kemurahan, kebaikan, baik, kesetiaan, setia, kelemah lembutan, lemah lembut, dan penguasaan diri. kuasa diri. Berapa tadi? 1, Ada 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang kelihatannya ada 3 yang ditambahkan di dalam katekismus. Kita harus cari yang sama dan yang tidak ada di Galatia itu apa saja. Silakan. Oke. Katekismus punya. Oke, KGK 1832. Buah-buah roh adalah kesempurnaan yang kudus hasilkan dalam kita sebagai buah-buah sulung kemuliaan abadi. Kasih, Kasih, sukacita, sama, oke. damai sejahtera, Damai, kesabaran, naa, kemurahan, naa, kebaikan, naa, kesetiaan, naa, sama, kelemah lembutan, sama, penguasaan diri, sama. Sekarang 3 terakhir yang kita cari. Oke, apa lagi? ya, kerendahan hati, Hmm, kesederhanaan, hmm. dan kemurnian. Kemurnian. Sekarang kita harus cari 3 hal ini sebagai buah dari roh. Begitu ya? Buah roh. Kalau begitu, bagaimana kerendahan hati dan kesederhanaan dan kemurnian sebagai buah dari Roh. roh? Ini yang kita maksudkan. Kalau begitu ini ditambahkan oleh gereja atau punya pendasaran kitab suci. Kita cari pertama, kerendahan hati. Yang kedua, kesederhanaan. Dan yang ketiga adalah kemurnian. Kemurnian ya. Kalau dari kitab suci kemurahan, Pater. Berarti KGK. Oh, KGK kemurnian. Sorry, kemurnian. Kemurnian. Makanya yang di Galatia yang tidak ada adalah kerendahan hati, kesederhanaan dan Kemurnian. Oke. Sekarang kita harus tahu dulu, Roh Kudus datang untuk apa? Itu penting sekali. Roh Kudus datang untuk apa? Dia memurnikan atau tidak memurnikan? Pater. Oke, sekarang kita contoh. Memurnikan dengan cara seperti apa? Kalau Roh Kudus itu memurnikan, dia memurnikan engkau dengan cara seperti apa? Ayo, engkau berdosa toh? Iya, Pater. Engkau sudah berdosa nih. Ya, Sekarang memurnikan engkau dengan cara seperti apa? pengakuan dosa. Engkau baca itu. Yohanes 20. Oh 22, iya, iya. Yohanes 20, 22, 23. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dalam pengertian ini, kemurnian dalam itu adalah karunia Roh Kudus atau tidak karunia Roh Kudus dalam pengakuan dosa? Karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus supaya engkau dimurnikan. Tetapi dalam pengertian ini kita harus lihat, kalau itu kemurnian dimasukkan untuk apa? Butuh karunia Roh Kudus atau tidak? Barang siapa hanya melihat seseorang sudah berdosa, sudah tidak murni di dalam hatinya, berarti engkau harus pergi kemana ketika engkau tidak murni? Engkau tidak mempunyai hidup baru dalam pengertian ini. Karena itu tugas dari kalau tidak di Titus, coba baca Titus
3 ayat 15 omong tentang apa ya? Coba engkau cari Titus 13 ayat 15. Titus 13 atau Titus 3? Titus 3 kalau Ayat? tidak salah. Ayat 15 ada tidak? Ayat 15 ada, tapi salam dari semua orang yang bersama aku di sini. Bukan, Dan bukan. sampaikanlah. Pembaharuan dalam roh. Oh, oke. Titus. 14 ya? Titus. Coba Titus. 3 ayat 5 bukan 15. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu, dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan berkelanjutan dalam pemurnian yang berkelanjutan dalam hidupmu. Itu hanya oleh kerjanya siapa? Roh Kudus. Oleh kerjanya Roh Kudus. Engkau tidak bisa melihat dalam konteks itu, oh ini kerjanya saya. Di manakah Roh Kudus dalam pengertian ini? Yang bekerja untuk pembaharuan hidupmu. Ini juga menjadi pertanyaan untuk kita semua. Pertanyaan saya, kalau kita tidak pergi mengaku dosa, kita tidak akan pernah percaya kepada kerja Roh Kudus, yaitu memurnikan kita, memperbaharui kita setiap hari dalam hidup kita. Pertanyaan saya, kalau begitu, Protestan tidak pergi mengaku dosa, artinya Protestan di sini punya Roh Kudus atau tidak? Menjadi pertanyaan besar juga untuk kita semua yang ada di sini, Pater. Engkau, pekerjaan Roh Kudus adalah memperbaharui, memurnikan. Bacalah, utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi apa? dan jadi baru seluruh muka bumi. Sebagai pemasmur. Astaga. Sudah. Jadi bayangkan kalau tidak ada di sini roh yang memurnikan, kita harap di mana lagi? Orang mengaku dosa, biar saja saya berdosa terus. Biarlah saya tinggal dalam ini terus. Karena tidak ada roh yang memurnikan. Ini nanti kita sudah langsung dengan kaul kemurnian dan semua yang kita namakan kemurnian tubuh, kemurnian roh, dan dalam pengertian ini. Hanya saya mau katakan bahwa kadang kita lupa itu. Kita lupa itu. Gereja tidak pernah memasukkan kemurnian ini tanpa fundamentasi di dalam kitab suci itu seperti apa. Tugasmu adalah menjaga kemurnian itu. Jangan lupa Roh Kudus yang memberikan engkau kerja Roh Kudus itu yang setia memurnikan engkau. Kita coret satu Pater. Kemurnian. Yang berikutnya ini jadi persoalan besar kesederhanaan ini. Susahkah di tengah kehidupan ini orang hidup di dalam kesederhanaan? Siapa yang di sini punya autokontrolnya kuat? Ayo. Siapa yang di sini yang punya autokontrolnya bagus? Jujurlah. Yang terhadap semua situasi itu menahan dirimu. Kalau lagi marah dan semuanya, bertahan diri. Kalau orang lempar engkau dengan batu, Dose, apa tanggapanmu? Lempar balik. Saya maafkan. Marah Romo. Saya lempar balik, Pater. Bilang gini, Pater. Jika di antara kamu tidak memiliki dosa, maka dia terlebih dahulu yang melempar saya gitu.
Ya, kontinensia atau kesederhanaan ini butuh dua hal yang penting adalah orden itu keseimbangan ya, keteraturan harmonis antara yang di luar dan yang di dalam dirimu. Jadi bukan dalam pengertian sederhana materi kaul kemiskinan itu hidup sederhana, tidak. Bagaimana engkau kesederhanaanmu dalam pengertian bagaimana engkau bisa menjaga keseimbangan antara hal yang ada di dalam dirimu dan hal yang tidak ada di dalam dirimu. Makanya kita akan berhadapan dengan dosa, 7 dosa pokok itu. Rakus, apalagi? Ayo. Sombong, iri hati, Sombong, tamak, marah, nafsu, rakus, malas. Kesederhanaanmu dalam pengertian ini, kontinensia dalam Spanyol itu, bagaimana engkau bisa menjaga di dalam keseimbangan itu? Butuh kekuatan apa sih untuk menjaga keseimbangan seperti itu? Ayo teman-teman, kita butuh apa? Roh Kudus. Karena apa? Karena kamu tidak akan berkata-kata dari dirimu sendiri, melainkan siapa nanti yang akan penolong yang akan membantu kalian? Roh Kudus. Dalam kontinensia ini, dalam pengertian ini, lebih di mana bagaimana supaya kita jangan jatuh ke dalam 7 dosa pokok itu ya, teman-teman. Romo, tadi mengenai tentang pemurnian itu yang di Lumen Gentium tadi ya? Bukan. KGK. Itu Romo Cafe punya Vulgata, teks Vulgata di situ. Tidak ada di sini tangan tidak, tapi saya bisa cari. Coba cari Vulgata. Ada itu, Romo. Ada yang mengatakan bahwa KGK mengikuti terjemahan Vulgata, sementara yang di Galatia itu mengikuti terjemahan Yunani. Coba dicek yang Galatia. Vulgata. Galatia Dari Hieronymus. ya. James, Galatia. Engkau cari atau saya cari? Pakai laptop nih. Siapa Oke, yang saya cari. bisa? Sebentar, Galatia. Vulgata Latina. Oke. Saya pakai Vulgata ya. Versión Vulgata. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11. Iya, dia pakai Vulgata punya. Dia ngikut terjemahan Vulgata yang sudah lebih lama kan dipakaikan oleh gereja kan. Iya. Tapi sebentar ya teman-teman, saya coba ke Spanyol punya ya. Galata 5, 22, 23. Interlineal ya, sebentar.
interlineal punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 8, 9 9. Yang interlineal punya 9, oke. Yang Vulgata punya ini ada 12. Kebanyakan yang modern ini kan mengikuti yang teks Yunani kayaknya nih. Ya, ya. Iya, yang Yunani. modern rata-rata semua ikut yang terjemahan Yunani, yang KGK kayaknya ngikut yang Vulgata itu. Yang Vulgata punya. Oh ya benar. Dari Terima kasih. Pak. Hieronymus. Kayaknya sih. Oke. Terkonfirmasi kan hitungannya itu. Bukan kayaknya sebenar. Contohnya di sini, yang Vulgata punya fructus autem spirit es caritas 1. Tolong baca dulu. Caritas. Sudah? Kasih. Kasih. Gaudium. Sukacita. Gaudium et spes, sukacita. Gaudium. Paz, damai. Patientia. Kesabaran. Kesabaran. Benignat. Benignitas. B. Kemurahan, Kemurahan Oke. hati. Bonitas. kebaikan, Longanimitas. kesabaran, Mansuetude. kelemah lembutan, Fides. kesetiaan, Yang Fidelidad. Fides. Oke. Modestia. kerendahan hati, Continentia. Yang tadi saya bilang tadi. penguasaan Continentia. diri, Penguasaan diri. Kuasa diri. Castitat. Kemurnian. kesucian. Kemurnian. Berapa semuanya? 12. 12. Ya benar, Pater. Saya tidak baca dalam Vulgata punya. Oke. Terima kasih ya. berarti 12 kan? 12. Berarti 12 Berarti yang Vulgata. Kita Vulgata berarti punya- katekismus ngikut yang versi lengkap tradisi edisi ya. Vulgata punya. Itu versi tradisi itu. Kalau kita ngikut ke Vulgata berarti katekismus gereja konsisten untuk mengikuti tradisi, karena Thomas Aquinas kan juga nyinggung-nyinggung soal itu kan. Ya, karena Memang. sehebat Hieronymus, di sini kita harus tahu di sini. Pasti ada sumber lain yang dipakai Hieronymus ya. Itu dia yang harus dilacak itu. Kenapa kemudian? Kenapa? Itu yang harus dilacak. Kenapa? Harus Hieronymus- dilacak. Tidak Kenapa mungkin Hieronymus Hieronymus hanya menambahkan mentraduksikan. 2 itu. Nah, menambahkan 3, Pater. Ya 3, menambahkan 3 itu. Jadi di sini ini poin penting yang harus menjadi penelitian kita semua. Kenapa Hieronymus di dalam terjemahan Vulgata menambahkan 3? Apakah itu interpretasinya atau ada sumber lain di sini? Ini penting sekali, oke? Iya. Oke, Iya, bagus ini tuh. harus periksa ini. Kan Charlie yang umpan di grup, terus saya tuh mikir kapan kalau bisa kita coba diskusi soal topik ini. Porque, ya penting-penting. Porque dan Espiritu Santo en Vulgata hay 12. Maaf ya, pakai bahasa Spanyol lagi. Oke. Habla de diferentes dones espirituales, diferente edificación dan natural familia, sanidad, dan oke. Tetapi itu beda dengan karya Roh Kudus ya, karunia Roh Kudus di dalam 1 Korintus 12, oke. Una lista de 9 frutos, no 12, que son el resultado de la presencia del Espíritu Santo, vida creyente, caridad, La tradición católica menuda amplia esta lista, 12, caridad, gozo, paciencia, humildad, En catequismo, confusión puede ser en Vulgata, no establece explícitamente una lista de 12. La idea de 12 dones proviene de la interpretación de la tradición que explican las teorías. La Biblia se menciona varios dones espirituales, pero no. Oke. Di sini dikatakan bahwa ketika Vulgata dipasang, ada macam tadi kita cari semua tadi yang seperti kita cari karya Roh Kudus yang tidak tertera secara nyata, tetapi itu di dalam traduksinya, terjemahannya
Hieronymus disatukan begitu. Dari yang ada di tempat lain disatukan menjadi 12 seperti itu. Bagiannya semua berkorban tahu. Masih cari dokumen asli ini. Oke, de los dones espirituales dan ini los frutos. Oke, karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus itu sangat berbeda ya teman-teman. Buah Roh Kudus ada di 1 Korintus 12. Karunia Roh Kudus ada di Galatia 5. Saya mesti cari di sini dulu. De manera que todo diferente según la gracia de profecía de ser enseñanza, el que exhorta también. 1 Korintus 12:28, dones di situ sangat berbeda, enseñanza, aliento, divorcio, liderazgo, misericordia, palabra de fe, sanidad, poderosos milagros, discernimiento, hablar en lengua, interpretación, ayudas. Ini kita harus cari. Ya saya mesti cari kenapa Vulgata dia 12 ya. Sudah Tapi jam kalau pemurnian itu termasuk itu ya karunia ya, karunia Roh Kudus ya ya, pemurnian ada di situ. Ya, di sini dikatakan bahwa kadang confusiones, teman-teman. Confusiones itu ketidakpastian begitu ya. Confusiones itu namanya apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia confusiones itu Kebingungan. Kebingungan itu karena yang di Galatsianya versi Yunani dengan versi Vulgatanya berbeda begitu. Itu yang kita masih cari. Oh, ternyata gereja mengatakan bahwa dalam penjelasan ini mengatakan bahwa saya baca ke dalam bahasa Indonesianya sobat. Kebingungan mungkin timbul karena Vulgata tidak secara eksplisit mencantumkan 12 karunia. Gagasan 12 karunia berasal dari interpretasi dan tradisi gereja yang memperluas daftar buah Roh Kudus. Alkitab memang menyebutkan beberapa karunia rohani, tetapi tidak mengkelompokkannya ke dalam angka tertentu. Karena itu di Vulgata ada 12 yang tidak ada tertulis ini. Paulus di Galatia kan bilang 9, tapi tidak disebutkan 9 karunia, oke? Pater, tidak di situ tidak disebutkan hanya 9 karunia, oke? Iya, 9. Tidak pakai kata hanya di situ. Eksplisit hanya 9 karunia, dia tidak pakai kata itu juga. Maka saya harus cari di sini ya teman-teman. Masih cari kenapa hay algunas listas de dones bíblicos. Saya masih cari alasan. Versión Vulgata, otras versiones de la Biblia según enfoque dones espíritus menciona en Roma. En este pasaje se describen varios dones, pero no se establece un número fijo de 12. La idea de 12 frutos del Espíritu Santo, que diferentes son dones, se encuentran en Gálatas. Dones espirituales, la Biblia menciona varios dones, pero no limita el número específico como 12. Frutos del Espíritu Santo. Okay. Ya, ada perbedaan antara buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus, oke? Itu harus dibedakan. Buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus berbeda. Buah Roh Kudus dalam Galatia tadi, karunia di dalam Roma 12:6 sampai 8, 1 Korintus 12:7 sampai 11, Efesus 4:11 sampai 13. Sekarang no hay 12 en Galatia segunda Vulgata. Okay. Menurut Galatia dia tidak menurut Galatia dia 12 itu karena apa? Di dalam Summa Teologi
teman-teman harus ke Summa Teologi juga, Reforza Numero Catequismo Católico, incluye Catequismo dan Catequismo de Peni. Epistola, fruto del Espíritu Santo se menciona en epistola. Los frutos se consideran en obras de la carne expresada en capítulo 5 de Epistola Gálatas de San Pablo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini banyak sekali sebentar ya. Berarti Summa Teologinya ini banyak sekali ya. Bukan hanya 11-12 saja. Mente capítulo que son la que preceden en el capítulo Epistola de Gálatas. Obras de la carne expresada en capítulo 5 de Epistola de Gálatas. Los frutos encontrarán las obras de Gálatas, que son la fornicación. Kalau Summa Teologinya dia omong tentang berapa ini. Pelan-pelan teman-teman. Linus Agustinus ngikut yang Hieronymus kayaknya tuh. Oke, ini buah-buah Roh Kudus yang dikontraskan dengan buah-buah Roh Kudus dikontraskan dengan perbuatan daging yang diungkapkan dalam bab 5 surat Paulus kepada gereja di Galatia yang mendahului dalam bab ini, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perselisihan, kecemburuan, ledakan amarah, pertengkaran, perselisihan, perpecahan, iri hati, kemabukan, pesta pora. Dan hal-hal semacam itu, mengenai hal-hal itu akan memperingatkan kamu seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti di situ buah-buah Roh Kudus ini dikontraskan dengan perbuatan daging menurut Galatas. Oke, sekarang kita bongkar di situ. Nanti supaya bisa dapat jawaban. Tenang. Perbuatan daging menurut Galatia 5. Oke, kita ada berapa perbuatan daging di situ? Oke, tadi Galatia berapa? 22-23 ya? 22-23. 22-23. Sekarang kita harus kontraskan dulu ada berapa perbuatan daging. Coba dibaca dari 19-21 sebelum 22-23. Ada berapa perbuatan daging di situ? Supaya nanti dia sampai kepada buah roh, oke? Perbuatan roh, oke? Jawaban di sini ada di sini. Mulai dari ayat berapa tadi, Peter? 19. Kita hitung satu-satu di situ. Mulai Perbuatan dari ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bayangkan, Marcel, di sini yang didaftarkan sebelum dan sebagainya itu ada 15. Dan sebagainya. Masih banyak, karena itu 9 itu kita tidak bisa menutup. Betul. Oke. Hanya Hieronymus. Baca penjelasan dari Summa Teologi bagus sekali, karena sebelum masuk ke 22 dan 23, kita harus lihat dulu perbuatan daging. Nah, sekarang kita masuk ke 22-nya. Dikatakan apa? Perbuatan roh atau buah-buah dari roh. Buah-buah roh. Namun, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau seandainya harus buat perbandingan, Marcel, dengan perbuatan daging dan perbuatan roh, atau buah dari daging dan buah dari roh itu, maka kalau di ayat 19-21 ada 15 daftar, setelah itu bilang dan seterusnya, logika ayat 22 sampai 23 itu harus juga mendaftarkan 15 dan seterusnya. Betul. Dan seterusnya ada di mana kalau begitu?
Itu yang harus dilacak. Kenapa Hieronymus Harus kemudian, dilacak. Ya. kenapa Hieronymus Hieronymus kemudian, taruh 12 di bukan- situ. apakah Hieronymus salah menerjemahkan atau gimana gitu? Atau di memang situ. ada sumber lain yang kemudian dia yang Ya. menjadi rujukan dia dalam Vulgata? Ya, itu yang kita masukkan di situ. Ataukah di situ setelah dia merangkumkan buah roh yang implisit ya, tidak eksplisit, oke. Implisit, contohnya tadi Roh Kudus memperbaharui, memurnikan hidup. Oh, dia taruh di situ kemurnian, dia tambah di situ. Kesederhanaan, barang siapa tidak mau menjadi kecil seperti ini, jangan sombong. Dalam pengertian ini ada hubungan dengan 7 dosa pokok. Dalam ketika kontinensianya disandingkan ke situ. Saya tidak mau baca pikirannya Hieronymus. Tetapi kalau kita mau pakai logika di dalam ayat sebelumnya ada 15 daftar, lalu ditambah dan seterusnya adalah buah dari daging, maka buah dari roh itu pasti lebih banyak dari buah dari daging, Amkai. Kalau dagingnya begini, tidak mungkin roh sedikit saja. Rohnya gitu. sedikit saja, malah kalah Itu kan sama perbuatan daging. kalah sama daging kan, kita pakai analisa itu kan sebenarnya. Oke, tidak apa, ini penting sekali supaya kita saling bongkar, pasang dalam pengertian studi kan. Iya, karena itu diajukan si Charlie. Charlie juga ngajar. Dia kan juga ngajar itu. Oke, penting sekali karena itu. Ternyata baca kitab suci jangan langsung ke ayat itu Bagus lah pertanyaan kau. Saya juga harus cari dulu kenapa Hieronymus di dalam Vulgata itu menambahkan 3 atau menaruhnya 3. Tetapi yang dipakai kan terjemahan Indonesia, terjemahannya bukan Vulgata ya? Yang kayaknya lebih hampir semua terjemahan kalau dicek Galatia itu dari Yunani semua, teks Yunani. Bukan dari Tapi ada yang lain, terjemahan lain pasang rata-rata yang kurang lebih arusnya sama yang lain itu rata-rata dari Yunani. Oke. Ini penting sekali, tetapi sebenarnya tidak mempersoalkan ya. Apakah mereka mempersoalkan itu? Tidak. Tidak mempersoalkannya, hanya mau mengatakan bahwa Gereja Katolik itu kan dengan kenapa dia tetap mempertahankan terjemahan dari Vulgata kan, dari Hieronymus, terjemahan Hieronymus, karena memang itu kan lebih sudah dipakai Gereja Katolik sekian lama, hampir 1000 tahun kan. Kita memakai Vulgata kan, maka kemudian katekismus itu kan bukan soal Alkitab, tapi juga ada tradisi di situ. Maka kan ya, makanya itu karena 12 tetap mempertahankan, makanya Aquinas dan Agustinus kan masih menyinggung yang sama dari Vulgata gitu. Dua orang itu masih menyinggung apa yang dalam Vulgata, sehingga kemudian menjadi rujukan juga di katekismus Gereja Katolik. Begitu. Ya, karena Yohanes sudah bilang kalau semua harus dituliskan, tidak satu buku yang memuat. Jadi harus ada di tradisi. Ini menjadi pencarian bersama-sama. Jadi dalam pengertian ini, ini saya coba cari-cari tadi. Jadi nanti, tapi mungkin nanti di belakang nanti Pater bisa coba cari lebih dalam. Saya temukan ada satu sumber yang seperti ini dari seorang ahli naskah Perjanjian Baru, namanya Bruce M. Metzeger. Jadi dalam Vulgata itu, menurut dia, dalam Vulgata itu dari hasil terjemahan dari Santo Hieronymus, 3 buah roh yang terakhir itu sebenarnya cuma catatan yang di samping, jadi kayak catatan tambahan. Itu sebagai hasil dari tradisi pastoral gereja. Namun di kemudian ketiga buah roh itu ditambahkan ke dalam teks aslinya. Jadi sebenarnya itu cuman catatan pinggir saja. Mengingat dari tradisi gereja yang menekankan pada tradisi moralistik yang demikian. Jadi itu ditambahkan.
Tapi sebagai catatan kaki, Sebagai catatan kaki. bukan catatan kaki sih, kayak ya itu catatan pinggir lah. Kalau di sini bahasanya catatan pinggir. Gitu. Lebih kepada komentar. Ya, komentar. Komentar atas ayat itu, lalu kemudian dimasukkan di dalam terjemahan utuh di Vulgata. Betul. Dan karena itu bagian dari tradisi suci, maka kemudian katekismus tetap mengambil merujuk pada itu, karena walaupun dia hanya komentar yang disebut tadi catatan pinggir, tapi dia komentar atas teks itu, dan itu hidup dalam penghayatan iman umat, gitu kan, hidup dalam penghayatan iman umat dalam tradisi gereja. Maka kemudian di katekismus tetap melanjutkan apa yang sudah diterjemahkan oleh Hieronymus dalam Vulgata itu, sehingga tetap dia 12. Maka kemudian mungkin saja yang diterjemahkan oleh kitab suci modern sekarang kan kebanyakan merujuk pada teks Yunani yang hanya cuma 9 itu. Dari Galatia itu cuma hanya 9 begitu. Gereja Katolik dalam katekismus tetap mempertahankan apa yang disebut bukan hanya Alkitab tetapi juga tradisi suci ya, dalam berupa komentar itu. Begitu. Oke, engkau taruh kita PR nih. Pertanyaan yang kamu tanya itu di grup itu dibahas. Ini cukup. Kayaknya itu bahasan yang tadi yang kemarin aku tanya ya, Romo ya. Iya. 12 buah roh. Aku angkat lagi karena itu penting. Karena bisa jadi di framing kan. Bisa jadi di framing kemudian Gereja Katolik menambah gitu kan. Di Galatia kok hanya 9, sementara di katekismus kok kenapa 12 gitu kan. Kita kan ngomong Luther nambahkan al lain kan. Lalu kemudian kenapa di katekismus Gereja Katolik menambah jadi 12 gitu kan. Nah itu supaya dipahami betul latar belakang kenapa dia menjadi 12, sementara di Galatia cuma 9 gitu, supaya dipahami. Mumpung kan yang banyak yang nonton kan biar tahu gitu, Charlie. Kalau Penjelasan Romo kemarin juga udah bagus sih. Ternyata yang ada tiga itu diterjemahkan dua-dua ya. Diterjemahkan dua-dua. Itu tadi non Ayo tadi dia menyampaikan sebuah sumber baru yang mengatakan bahwa itu catatan pinggir atau komentar yang kemudian diterjemahkan oleh Santo Hieronymus, disatukan. Sebenarnya dia di komentar, dari komentar atas Galatia itu, lalu kemudian diterjemahkan oleh Hieronymus sebagai bagian utuh dari ayat itu, sehingga kemudian menjadi 12 gitu. Yang 3 itu adalah tradisi yang dihidupi oleh gereja, begitu. Kerendahan hati sama apa lagi satu lagi aku lupa. Yang satunya itu tadi. Ya, kemurnian, kerendahan. Kesederhanaan. Oh, kesederhanaan. Ya, betul. Nah, itu 3 hal itu tadi yang dari ahli yang teks kuno itu, dia mengatakan itu sebenarnya catatan pinggir atau komentar atas perikop itu, atas ayat itu, Galatia itu, tetapi kemudian diterjemahkan oleh Hieronymus sebagai bagian dari ayat itu gitu. Dan itu tetap dipertahankan oleh Gereja Katolik di dalam katekismus gereja, karena bukan hanya soal Alkitab saja, tapi juga tradisi yang hidup, yang dipertahankan, yang dihidupi oleh gereja begitu. Sehingga katekismus kan bukan berisi hanya Alkitab, tapi juga ada tradisi begitu. Sehingga dia mengikuti terjemahan Hieronymus gitu. Jadi 12. Jadi bukan soal penambahan terjemahan atau gimana itu. Jadi ada beberapa versi sih. Makanya perlu dicek, makanya coba Romo Hero bisa cek lagi gitu kan. Kepastiannya seperti apa gitu. Kenapa kemudian
Putus-putus. Kayaknya gara-gara di kereta deh itu. Kamu mute. Halo, masih di sini semua? Charlie. Masih, Pater. Masih Romo, semua masih ada di sini. Ini sumber pertanyaannya itu Charlie nih. Masa Charlie sudah ditendang? Sumber pertanyaan bukan. tuh. Sinyal gara-gara Ko Charles lagi di kereta. Kalau yang saya lihat di sini sih, ntar ya, coba tak tunjukkan ya. Iya, on Oh ya, cam ini aja. nggak bisa buka kamera, Pater. Kebalik, dibalik. Belum bisa, Pater, belum cukup Bukan, pengikutnya. followernya nggak cukup. Kalau di Aduh. sini saya ambil dari sumber Katolik dikatakan seperti ini. Mengapa Oke. ada sedikit perbedaan? Nah, pada barisan keempat kata Yunani makromia, kesabaran dapat dipahami sebagai kesabaran langsung yang akut, yaitu tidak mudah marah sekarang atau sebagai kesabaran yang kronis. Nah, tidak melemah seiring waktu. Untuk menangkap kedua makna tersebut, maka bahasa Latin menggunakan kata yang ditambah dalam makna yang sama dalam bahasa Yunani. Kita dapat melihat kejadian serupa pada barisan ketujuh di mana kata Yunani prautes kelembutan dipahami sebagai kelembutan tindakan yang mungkin digambarkan oleh seorang hamba serta kelembutan dan penggambaran diri. Penggandaan serupa pada barisan ke-9 di mana kata Yunani enkratei pengadilan diri dipahami sebagai bagian umum tentang pengadilan diri, gagasan untuk tentang pengadilan diri secara kesucian. Maka bahasa Latin mengungkapkan dua kata dengan makna yang sama dalam perspektif bahasa Yunani. Di sini jelaskan seperti itu, Pater. Jadi dalam penerjemahan bahasa Latin dalam Vulgata itu sebenarnya menggunakan dua kata ya. Dua kata dengan makna yang sama sebenarnya pada bahasa Yunani. Apa Hanya itu? ditekankan kembali. Apa itu yang sama itu apa? Mungkin itu yang Makrotmia, kesabaran. kesabaran, Kemudian prautes, kelembutan. kesabaran dan kelembutan, Dan enkratei, pengendalian diri. pengendalian diri. Oh, dari tiga itu sebenarnya dia di dalam Yunani Sama, ya, memiliki satu kata yang maknanya sebenarnya sama. Tapi sama. dalam bahasa Latin dia ditambah untuk menekankan Oh, esensinya. untuk menekan. Berarti dalam bahasa Latin hanya untuk mempertegas bahwa Ya, betul. meskipun ada kesamaan dari nuansa arti dari ketiga ini dalam bahasa Yunani, tapi kemudian dalam bahasa Latin perlu dipertegas gitu. Ya, betul, Pak. Masing-masing gitu. Maka Hieronymus memutuskan untuk mempertegasnya masing-masing sehingga menjadi 12. Betul, Pak. Ya berarti sama dengan penjelasan yang disampaikan oleh Romo Gulo. Ya, karena saya bongkar di Vulgata Latin tetap 9. Karena di sini Pater dikatakan meskipun terdapat 9 kata Yunani dan 12 kata Latin, isi konseptual keseluruhan dari kata-kata tersebut memiliki makna yang sama. Hanya saja terkadang dibutuhkan lebih banyak kata untuk menyampaikan maksud yang sama dalam bahasa yang berbeda untuk menekankan esensi dari makna yang terkandung dari kalimat tersebut. Iya, bisa. Oke, itu kata yang terakhir ya, yang diterjemahkan tadi, oke? Domino desi. Yang ke-9 dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai apa? Elektris. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai apa? Ayo. Diterjemahkan sebagai apa tadi? Penguasaan diri. Oke. Dari penguasaan diri tadi, James, pengendalian atau penguasaan diri tadi antara 3 ya. Kerendahan hati, sederhana, dan kemurnian ya. Sorry, yang ke-9 itu kelemah lembutan. Oh, bukan pengendalian diri.
Pengendalian diri Nona Ayu. Pengendalian diri. Kak Ayu. Kalau Ayu, dalam kelembutan 8. kalau dalam Latinnya ya Pater ya, apa benua castitas ya. Benua castitas. Dominio de si. Di Latinnya, oke. Kalau Spanyol dominio de si. Ini penting sekali teman-teman. Kalau dalam Yunaninya enkrateia, enkrateia. Makanya di sini kita ke Galatas 9. Oh iya Pater, kalau dalam bahasa Latin dia agak sedikit ditambah gitu nah katanya dari bahasa Yunani. Rapor-rapor sendiri. Masih templasa contra tales. Templanza. Ini templansanya di dalam bahasa Antoni dominasi apa autodominio ada bantahan itu bisa menjelaskan. Autodominio dia dalam Yunaninya enkrateia. Oke, pengendalian diri. Benua castitas. Autokontrol, continencia, templanza. Oh, sudah sekarang. Makanya arti dari enkrateia artinya salah satunya itu yang templanza. Yang adalah templanza itu maaf ya, continencia yang artinya kesederhanaan. Itu juga masuk ke dalam enkrateia. Oh, sudah masuk ke sini iya, karena saya sudah mengerti penjelasanmu tadi. Sudah. Mungkin saya jelaskannya agak berbelit ya Pater. Udah. Jadi kerendahan hati, kesederhanaan dan kemurnian itu masuk ke dalam kategori enkrateia ya, pengontrolan diri, pengendalian diri. Enkrateia, betul. Di sini ada kontinensia. Kalau dalam Indonesia kan kemurnian dan pengendalian diri ya, Pater ya. Ya. Kesucian dan pengendalian diri ya. Iya. Itu sebentar saya terjemahkan. Kalau dalam bahasa Inggris itu Pater, bentar ya. Ini penting sekali. Dia self control dan castity. Betul. Oke. Bagus sekali jadi self control. Ini di Indonesia kan pengendalian diri, khususnya salah satunya adalah kesederhanaan. Makanya di sini kesederhanaan itu bagian yang ke pengendalian diri. Terjemahan langsung dari diterjemah. Oh, berarti sudah mengerti kalau itu di sini Vulgatanya Hieronymus menambahkan pengendalian diri itu ada 3 hal lagi. Nah, sudah mengerti. Ini ahli hebat betul dia nih ya. Hieronymus ini tidak main-main. Kita ini memang jauh sekali ya. Orang jago. Jadi malu sedikit kita nih. Tapi benar juga ya, pengendalian diri bisa kesederhanaan dan kemurnian juga ya. Iya. Karena kan bisa masuk ke sana dan kerendahan hati. Ugahari itu kan soal pengendalian diri supaya makanya memang dia merincikan itu ya, dia merincikan. Orang mengerti. Berarti dia kasih catatan pinggir kan buat Buaro yang terakhir itu kan Pak? Iya. Dia kalian dua punya dengan Torres bagus. Betul. Nyambung jadinya yang disampaikan Ayu dengan James ini nyambung. Jadi yang Jeki bilang dia menjelaskan lebih lagi tentang buah roh yang ke-9 ini. Dia merincikan itu, merincikan itu, mempertegas itu dalam bahasa Latin. Mempertegas dalam 3 hal, oke. Jadi pengendalian diri itu penting sekali ya. Iya, karena itu kan Kristiani kan, sangat Kristiani. Ini aku tadi ngajar ini mau murid yang sejati. Nah, salah satunya itu tentang tentang buah roh. Nih, buah dan belas kasih seorang murid. Nah, salah satu yang dibahas ini kerendahan hati, kesederhanaan dan kemurnian. Iya. Ini salah satu pembinaan dalam persekutuan doa, Mo. Makanya PR-nya dia tuh dilemparkan ke grup. Iya,
Kan jadi berguna grupnya, jadi semua jadi belajar juga toh. Saya pun daripada pusing bawa juga ke sini biar Romo Hero juga pusing juga. Iya, tapi penjelasan Romo Postinus Gulo bagus sih tadi yang kemarin itu. Iya kurang lebih. Penjelasannya. Jadi nyambung dengan yang disampaikan Non Ayu tadi dengan James tadi, karena memang nyambung situ dia. Kalau bahas berat-berat begini biasanya penonton kabur semua ya. Iya. Karena jujur ya, ini adalah kalau di persekutuan doa ya, ini adalah pembinaan dasar yang terakhir. Nah terakhir itu tentang buah roh gitu. Dan memang ngutip KGK juga, ngutip KHK juga gitu. Dimana kita ketika kita dibaptis kita disatu ragakan dengan Kristus toh, di KHK 202 kalau nggak salah. Nah disitulah kita harus mempunyai buah roh gitu. Makanya kan kalau dalam Roma 8:14 kalau nggak salah ya, siapa hidup dalam roh ya dia adalah anak Allah gitu. Nah sebagai anak Allah kita harus hidup dalam roh. Nah bagaimana hidup dalam roh? Ya disatu ragakan dengan Kristus. Bagaimana bersatu dengan Kristus? Dengan pembaptisan dan ekaristi gitu. Nah buah roh itu harus jelasin satu-satu. Maka tadi materinya, makanya itu yang aku belum begitu ngerti, ya aku tanyakan sama Romo-Romo di grup kan mantap tuh. Jadi bahan diskusi. Kan untuk amunisi kalau ditanyakan oleh mereka yang di persekutuan ya. Tadi kan ditanyakan mereka kan banyak baca Alkitab tuh, kok beda sih? Nah itu aku jelasin. Tapi puji Tuhan kalau tadi di Cirebon, aku kan ke Cirebon itu nggak ada yang nanya sih ke situ. Lebih nanya bagaimana harus berdoa, doa yang baik itu seperti apa. Kayak gitu sih banyak yang mereka tanya. Dan memang aku pulangkan ke Ekaristi. Kenapa? Ekaristi kan jantung kita sebenarnya kan. Tanpa Ekaristi kita nggak hidup. Makanya aku selalu menekankan. Aku kemana-mana bawa katekismus, bawa Alkitab gitu, buat menjelaskan ke mereka bahwa kita nggak cuma Alkitab loh, kita ada magisterium juga gitu. Gitu. Gitulah ceritanya. Ini masih di kereta aku, jalan pulang 3 jam. Gitu, balik ke Jakarta. Balik Jakarta. Naik kereta, kok nggak pernah ngerasain aku. Aku dulu naik kereta setiap hari pas kuliah. Kereta cepat kah? Ya 3 jam, 2,5 jam ya, 3 jam lah. Betapa pentingnya pengendalian diri, karena itu Petrus juga menulis itu ya, 1 Petrus 1 ayat 6 penting sekali ya. Dari pengendalian diri dia bawa kemana? Dibaca. Ayat 6. Ayat 6, oke. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai... 2 Petrus, maaf 2 Petrus. Oke, 2 Petrus. Bentar. Oke, 2 Petrus 1 ayat 5 ya. 5 dan 6. Oke. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dia tetap pakai kata yang sama, autodominio, enkratea di sini. Berarti saya kagum ya, Hieronymus punya alur pikir tuh. Sebelum dia terjemahkan dia baca semua dulu ya. Untuk menambahkan autokontrol di sini itu penting sekali ya. Iman Hieronymus kan bukan interlineal tapi penerjemahan makna toh. Iya. Ya maksudnya, ya saya mengerti itu, tapi dalam konteks ini betapa pintarnya Hieronymus ya. Dia membaca seluruh perjanjian baru tuh. Lalu kemudian dia memahami itu.
dan Karena kemudian dia dia pakai menerjemahkan. yang sama Enkratea di autocontrol itu. Yang sama seperti yang dipakai di Galatia. Kayak gitu. Berarti bukan hanya Paulus yang pakai, tapi Petrus juga ya. Petrus juga pakai. Datang MYM bilang itu sampah. Oh ya. Oh ya teman-teman, sudah 12.20 nih ya. Kita pamit Soka. Yang lah. Tergantung DOC belum ada nanya-nanya dari tadi itu. Mau istirahat juga, Romo. Lanjut besok Indonesia aja. sudah malam, di Kolombia waktu jam makan siang. Lanjut. Kita istirahat ke Pater. Kolombia tuh dekat Spanyol, Pater. Nah, Kolombia dekat Argentina, dekat Ekuador, dekat Brasil, dekat Chili. Yohanes Amerika Como yang Selatan, mana kan? nih? Oh, Yohanes Como itu ini dulu sering satu komal sama Sharon. Mungkin kalau ada yang pernah ingat Lagi bantu dia karena dia dihajar oleh Bispro di sebelah sini. Artis kah dia? Yohanes Como. Aduh, bis prosa surga turun di Om Hila tadi. Omong tidak jelas gitu. Iya memang dia tidak jelas dia itu Bispro tuh. Bispro di mana-mana dia tuh. Dia bilang Mulu. gereja bisa menyelamatkan dalam satu hal tapi tidak bisa menyelamatkan dalam hal lain. Maksudnya bingung, dia sendiri tidak ada kejelasan tentang gereja itu seperti apa. Dia omong sejarah pun tidak jujur itu si Bispro itu. Lalu mereka Saya nggak bilang kami Protestan punya itu konsili ekumenis. Saya bilang tapi konsili Kalsedon contohnya secara jelas mengatakan Uskup Roma adalah pemimpin gereja universal. Dia bilang tidak, dari konsili ekumenis itu ada yang kami tolak. Kan lucu macam aduh. Bispro itu kayaknya ortodoks deh, bukan Protestan. SJA mo. Tidak Apa jelas itu? dia. Dia dari gereja dari GSJA kalau nggak salah. Karismatik, dia bilang dia karismatik. Karismatik betul. Tapi karismatiknya bukan GBI seingatku kemarin ngomongnya. Dia nggak Dia ambil nyambung itu. GSJA kalau nggak salah atau apa gitu. Karismatik ya. Iya, dia karismatik. Pernah diskusi sama aku. Ngomong sejarah gerejanya nggak jujur. GSJA tuh yang kayak Vincent gak sih? Kok? Betul, sama. Satu merek. Pantas. Satu merek. Pantas satu merek tuh narasinya tuh. Pantas. Aduh. Tadi di roomnya Om Hila dia bilang saya macam anak TK lagi. aku bantah soal apa yang kejang-kejang pas bahasa roh itu kejang-kejang. Aku bilang yang kejang-kejang itu yang dibanting-banting sama roh jahat yang ada, aku bilang nggak ada dibanting-banting Roh Kudus. Dia mau belajar sejarah. Dia bilang mereka punya gereja karismatik dibangun atas dia bilang pengakuan iman rasuli. Lalu saya bilang rasul yang mana? Itu kan mereka memanipulasi itu penafsirannya tuh. Dan sama itu. Tidak usah beri perhatian kepada Bispro lah. Orang tidak akan dewasa dalam pengetahuan iman karena dia tidak tahu mau ngomong apa. Manipulatif dalam banyak hal, termasuk sejarah pun banyak yang dia manipulasi itu. Betul, Pater, betul sekali. Bayangkan dia bilang begini, karismatik itu menerima kitab suci dari pendirinya. Dan itu sudah 27 kitab. Lalu saya bilang pendirimu terima dari siapa? Itu kan Sangat tidak manipulasi itu. jujur dalam segi itu, tidak jujur. Manipulasi itu, sejarah kanonnya itu manipulasi itu, dia tidak mengerti itu. Bukan tidak Saya bilang mengerti, emangnya atau Charles mengerti. Baran itu kitab suci turun dari surga dan tak jatuh di kepala kan? Pater, kalau di GSJA Vincent saja mereka jadikan pendeta, apalagi umat. Aduh hancur. Oh, hancur. Vincent Fidelis nih kan? Karena sebenarnya GSJ itu nggak ada pendeta. Oh begitu. Tambah kacau lagi. Yang ada adalah penatu di mereka. Jadi mereka semua bisa saling sharing. Oh iya. Ini Om Hila bilang, Regia official saya tidak mau lagi ke Bispro lagi ke Komal saya.
Tidak, Om Hila, naik sih untuk buat lawak, silakan naik sih, tidak apa. Kemarin juga kita bikin lawak-lawak si Bispro, ada Bang Gea juga kayaknya di room si Pio. Lagi sharing dengan Karina dia. Karina yang dari Calvinis. Di rumahnya siapa ada Gea? Romina. Kita turun ke sana sobat sudah. Mina yung. Nih, Salah loh. baptisan di dalam aku dia Rusak. tidak diterima baptisannya. Dia nggak nyambung itu Pater. Dia diskusi sama saya, dia bilang gereja itu bukan jemaat katanya. Jemaat itu bukan gereja katanya. Yang dalam Matius 16:18. Ngabur. Tadi dia bilang itu, kita Pater, semua adalah gereja. Tamparkan langsung pakai tafsirnya Protestan aja Pater. Dia kalau ditamparkan pakai tafsir Protestan dia diam. Makanya saya kalau diskusi dengan saya langsung pakai LAI tafsiran gerejanya langsung. Dia diam itu. Tapi Tidak, buku maksudnya, tafsir dia Protestan bilang- mahal-mahal. Apa itu Aku kepanjangan kebayang di dalam- SJ itu? Gereja Sidang Jemaat Gereja Allah. sakit jiwa Pater, gereja sakit jiwa. Gereja Sidang Jemaat Allah. Baru diumpan langsung kemakan. Tidak, tadi dia bilang kita semua adalah gereja. Tapi ketika saya suruh buka 1 Korintus 12 ayat 12, dia bilang, di sana bilang, seperti tubuh banyak anggota, demikian pun gereja. Kita adalah anggota. Saya bilang, sejak kapan kau bilang kau gereja? Kau adalah anggota gereja. Dia diam, dia bisa banyak lagi. Aduh, rusak. Saya bilang, kalau kau mati, gereja juga mati. Kalau kau adalah gereja. Aduh. Aduh, ada bilang, Berarti tubuh Kristus dimutilasi sama dia ya Romo ya. itu dia kesian lah Mas. Aduh, Bispro, kamu naikkan hanya untuk buat lawak itu biar sudah. Kalau untuk debat tidak usah. Saya bilang nah, Bosnya mutilasi Alkitab, anak buahnya mutilasi tubuh Kristus. Nah. Oke, kita tutup teman-teman. Diskusi sekelas dokter tapi kayak begitu ya. Pusing aku. Emang dokter dia kah? Saya tanya tentang Dokter teologi dia. Enggak, Dokter tanya teologi tentang dari kanon mana? kitab suci, dia bilang dia belum pernah tahu. Gimana dia? Itu penipuan kalau dia di sekolah teologi kanon. tidak belajar kanon kan lucu. Dokter apaan tuh? Kau cari. Mau ngakunya dokter sama saya kemarin kan pas diskusi di ruang Mina. Ya, Non. Vincent Fideli saja ngaku udah baca ribuan buku, tapi ketika ditanya satu udah baca buku ini belum, baca buku ini belum, baca buku ini belum. Udahlah, kayaknya mereka tuh banyak halu deh. Memang OMG. Kayaknya mereka bukan Karena gini, Non, aku juga Mereka- baca buku-buku mereka, Non. Tapi buku-buku mereka itu benar-benar nggak dalam kayak gitu buku-buku Katolik. Jujur aja buku Katolik itu dalam banget. Buku mereka tuh semua seputar kulit-kulit saja. Iya, tips. Kayaknya mereka bukan butuh GSJA, mereka butuh RSJ. Makanya kan Pater aku bilang tadi GSJ itu rumah sakit jiwa. Gereja sakit jiwa. Makanya orang-orang begitu tuh nggak usah ditanggapin serius, dijadikan lawakan aja, bercanda-canda. Gereja sakit jiwa aku, iya. Kita kalau nanggapin serius nanti kita ikutan sakit jiwa loh. Ayo. Udah dua jemaat GSJA nih yang saya ketemu. Vincent Fidelis sama Bispro. Dan engkau adalah Vincent, di atas batu karang ilah akan kudirikan gereja. GSJ aku. Lanjut kok. Saya makan siang dulu kalian. Oh iya sih. Makan siang su Pater. Gak jadi Pater. Nanti tidak selesai ini. Pak Hero, ingat angkatan kami yang dari ND, Agus Beo. Agus Beo. Oh, dia kayaknya Vanes tuh. Dia di grup. Di mana dia sekarang? Di grup Alsema tuh bikin pusing di grup kami tuh. Ramai terus tiap hari. Kita undang dulu tuh dia. Undang Pater. Di grup. Itu kan kita ngadepin Oneness itu kan rame tuh Pater. Ini ini teman kelas lalu mantan seminari menengah. Lalu lanjut kuliah di UGM, ambil jurusan apalah, sekarang wartawan di Jakarta Post, dan udah terpapar Vanes kayaknya itu.
Wah, tiap hari di grup itu di Saya omongin. pernah undang dia lewat Jack Sila, tidak pernah tanggap. Makanya Jack kan di grup jadi sering tuh saling tanggap tuh soal itu. Ke bahasa kampung angkatan. Rame kalau dia sudah masuk, dia roh kudus di grup tuh, teman-teman pada jengkel semua. Roh Kudus masuk. Anjir. Waduh, lalu mereka bilang, untuk para klerus tolong doakan supaya Agus Beo pulang kembali ke rumah. Tapi memang saya tidak tahu dia berguru pada siapa di Jogja itu. Jadi kayak dicuci otak kayak gitu tuh. Waduh. Lucu. Berarti dia tidak bisa pulang Indo lagi nih. Khawatirnya keluarga di Ende semua sudah diajak pindah tuh sama dia. Itu jadi soal lagi. Oke, Itu yang kita terjadi. tutup sudah ya. Tutup dulu, Charlie yang mimpin ya. Oke, Charlie pimpin doa. Oh ya, Charlie mari mimpin kita, doa malam. mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas diskusi hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami di dalam tidur malam kami, dan Engkau menyertai seluruh keluarga kami, dan boleh kami menjadi terang dan garam di tengah masyarakat kami. Terima kasih ya Bapa, berikanlah kami istirahat yang baik agar kami besok pagi bisa beraktivitas lagi. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami sampaikan dengan perantara Yesus Kristus Putramu, dan bersatu dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Selamat istirahat. Selamat melanjutkan tugas Romero. Semua selalu. Terima kasih Terima Jackson kasih. meringankan tugas saya membaca kitab suci malam Ini ini. pasti kamu ke Mina malam ini nih. Ada Bispro mau buat standing Iya. comedy. Salve Romo teman-teman semua. Dosen, maaf ya. Pingin nonton Bina dulu, minta nonton Ini nonton Bispro dulu. Bispro buat lucu juga. Oke, asal.